Yuko-chan, seorang yatim piatu buta yang suka berpetualang, mampu melakukan hal-hal menakjubkan. Dia menghadapi pencuri di tengah malam dan melintasi jalur pegunungan yang berbahaya untuk mengantarkan makanan bagi orang-orang yang kelaparan. Selama perjalanannya, Yuko-chan tersandung dan jatuh dari tebing bersalju. Dia menemukan hal aneh saat menunggu pertolongan. Labu tehnya, terlepas dari bagaimana dia menjatuhkannya, selalu jatuh dengan posisi yang benar. Teh telah membeku di dasar labu. Terinspirasi oleh hal ini, dia menciptakan mainan boneka Daruma yang terkenal itu, yang dapat berdiri tegak saat dijungkirkan, simbol ketahanan sejati. Berkat penemuan Yuko-chan, penduduk desa dapat mencari nafkah dan memberi makan diri mereka sendiri dengan menjual boneka-boneka tersebut. Yuko-chan tidak pernah menyerah, tidak peduli rintangan apapun yang dihadapinya, dan boneka Daruma adalah pengingat yang hebat akan kekuatan ketekunan. Halo teman-teman pencinta buku, saya Dipi, educator dan Periplus Bandung Ambassador. Apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan review dan insight sebuah buku yang cantik cetakannya dan kaya akan hikmah cerita. Buku ini mendapatkan predikat 2012 Creative Child Magazine Book of the Year Award winner. Buku ini berjudul Yuko-chan and the Daruma Doll, The Adventures of a Blind Japanese Girl Who Saved Her Village. Ditulis dan dikerjakan ilustrasinya oleh Suniseki. Yuko-chan and Daruma Doll masuk ke dalam kategori buku Children's Asia Books, Children's Asian Fairy Tales, Folk Tales and Myths. Buku ini diterbitkan oleh Tuttle Publishing tahun 2012 dengan ketebalan halaman 32 halaman. Harganya 293.000 dan harga sewaktu-waktu bisa berubah. Jadi pastikan selalu cek website Periplus dan akun Instagram Periplus, salah satunya Periplus Bandung. Suniseki adalah penulis dan ilustrator 4 buku anak-anak Jepang, yakni Yuko-chan and the Daruma Doll yang memenangkan penghargaan dari Paper Tigers dan juga dari Creative Child Magazine. Lalu ada The Last Kappa of Old Japan, The Little Kokeshi Doll from Fukushima, dan The Tale of the Lucky Cat yang memenangkan penghargaan dari Napa Parenting Publishing and Creative Child Magazine. Suniseki lahir di Tokyo tahun 1947. Dia lulus dari Nihon Daigaku dengan gelar di bidang fotografi. Dia kemudian datang ke Amerika Serikat, tempat dia belajar ilustrasi di Pasadena Art Center of Design. Selama 32 tahun berikutnya, dia mengelola Suniseki Fotografi. Sekarang dia mempersembahkan buku-bukunya dan cerita rakyat Jepang lainnya di acara-acara komunitas. Tahun 2009 dia tampil di The Disney Channel, sebuah iklan berdurasi 2 menit yang bisa ditonton di YouTube. Suni juga merupakan guru dari kelompok puisi Senryu Jepang di California Selatan. Bulan April 2016, cerita Suni, Yuko-chan and the Daruma Doll ini dikoreografi dengan indah dan dibawakan oleh Feli Dance Ensemble di Logan. Yuko-chan and the Daruma Doll mengeksplorasi tema perjalanan hidup, tantangan, dan pembelajaran teman-teman pencinta buku. Ide ini menarik dan relevan sampai kapanpun, mengingat semua orang akan mengalami hal-hal tersebut, terlepas dari di mana dan tahun berapa dia hidup. Banyak orang membutuhkan inspirasi agar bisa melewati beragam kejatuhan. Salah satunya dari buku-buku seperti Yuko-chan and Daruma Doll. Selain itu, orang dewasa dapat menggunakan cerita Yuko-chan ini untuk mengedukasi anak-anak lewat diskusi yang konstruktif. Gaya penulisan Suniseki mengalir dan mudah dipahami, membuat kisah Yuko-chan enak dibaca, menarik, dan berkesan. Bahkan dari halaman sampul awalnya, vibes buku ini sudah mencirikan pesan wisdom of life, sesuatu yang belum tentu ada di buku-buku anak. Disebutkan di bagian ini bahwa kisah Yuko-chan akan mengajarkan kita seperti apa kekuatan optimisme dan semangat bertahan hidup, meskipun rintangan besar maupun kecil terus datang menghantam.
Artinya, meski buku ini masuk kategori children book, teman-teman pencinta buku, tapi pembaca usia berapapun akan bisa mengambil hikmah dari cerita Yuko-chan. Memasuki halaman cerita, saya sudah terpukau dengan ilustrasinya yang stunning. Goresannya khas, warnanya hidup, apalagi buku cetakan Tatl Publishing ini berkertas tebal glossy yang mewah, yang menunjang tampilan keindahan gambar dan story Suniseki. Saya juga menyukai edisi istimewa buku ini yang bilingual bahasa Inggris dan Jepang. Saya tidak paham bahasa Jepang, tapi buku-buku yang berformat khusus seperti ini selalu mendapat tempat khusus di hati saya. Pemilihan nama tokoh Yuko-chan sangat sesuai juga dengan vibes dan pesan cerita. Yuko-chan artinya warm water girl. Dinamakan demikian karena kepribadiannya yang hangat dan lembut. Dengan caranya sendiri, Yuko-chan menjadi seseorang yang memberikan kedamaian bagi orang-orang di sekelilingnya, termasuk kepala bisu Osusan dan tetua wakil desa Takasaki. Dikisahkan saat pertemuan para tetua untuk mencari solusi perbaikan dari bencana, Yuko-chan membawakan teh hijau agar mereka merasa tenang dan tidak panik karena sulitnya menemukan jalan keluar. Di momen yang sama, dia juga melontarkan lelucon tak terduga, sehingga suasana menjadi cair. Semangat Yuko-chan belajar sangat luar biasa. Ini sebuah inspirasi hidup bahwa kekurangan yang dimiliki tidak menjadi penghalang besar jika yang bersangkutan memiliki kemauan dan tekad. Seperti Yuko-chan yang menyimak pelajaran dari guru selagi dia membersihkan koridor kelas. Yuko-chan anak yang bertalenta, tapi Osusan yang bijak mampu menempatkannya dengan baik, bahwa bakat tidak ada manfaatnya jika melanggar aturan yang sudah diterapkan. Poin ini juga membuat saya merenung. Good point of view, right? Tentu saja buku ini memuat wawasan tentang Daruma-san. Dulu saya pernah membaca buku anak bertema Daruma Doll juga. Tapi wawasan yang saya dapatkan berbeda dengan yang ada di buku ini. Di sini disebutkan bahwa Daruma adalah seorang biksu yang mengajarkan Buddha dari India hingga Cina selama 9 tahun. Biksu Daruma sangat sabar dan ikhlas melakukan bakti tersebut. If you fall 7 times, you must pick yourself up 8 times. You need strong faith and the belief that you can accomplish your goals. Kalimat barusan, teman-teman pencinta buku, merupakan kalimat bijak Daruma yang sangat menginspirasi Yuko-chan. Teman-teman mungkin pernah mendengar ya kalimat ini atau yang persis seperti ini tentang ujian kehidupan yang akan terus datang, tapi kita harus bangkit dan terus bangkit dari jatuh yang berulang kali itu. Inilah spirit semangat dan keyakinan pada kehidupan dan optimisme yang sesungguhnya. Teman-teman pecinta buku, suatu hari kotak amal di kuil dicuri. Yuko-chan dan anjingnya Shiba memergoki pelakunya, Kenta. Namun karena iba, dia melepaskan si pencuri. Alih-alih marah, kepala biksu Osusan malah menghela nafas sedih melihat orang yang tidak berpunya harus mencuri untuk bertahan hidup. Beberapa hari kemudian, saat mengumpulkan dan membagikan makanan ke penduduk yang miskin, Yuko-chan mengenali suara Kenta. Tapi dia tidak mengatakannya pada kepala biksu. Di kemudian hari, kebaikan hati Yuko-chan dibalas Kenta dengan menolongnya dari kecelakaan. Bagian menarik dari buku ini adalah bagaimana sebuah kemalangan ternyata menyimpan hikmah dan peluang besar. Ini tergambarkan dari episode Yuko-chan yang tersesat di hutan, lalu dia jatuh sehingga wadah tehnya yang berbentuk seperti labu itu menggelinding. Yuko-chan yang memperhatikan wadah teh ini jadi mendapat ide untuk membuat Daruma Doll yang kemudian laris dijual. Dalam kesengsaraan, banyak orang yang tenggelam dalam emosi negatif begitu dalam dan lupa untuk melihat situasi secara keseluruhan. Bersama kesulitan, ada kemudahan. Kisah Yuko-chan menjadi salah satu refleksi yang tepat untuk itu. Disebutkan juga di akhir cerita, jika gunung berapi tidak meletus, maka tidak akan ada Daruma Doll. What started as a disaster has turned into a golden opportunity for everyone. Daruma Doll juga bukan mainan biasa, karena selain filosofi semangat bangkit dari kejatuhan, juga dikaitkan dengan impian.
Kabarnya hingga saat ini Daruma Doll dari Takasaki tetap jadi yang paling terkenal di Jepang. Apakah teman-teman pencinta buku ada yang memiliki Daruma Doll atau pernah ke Takasaki Jepang? Bagi pembaca yang tertarik fakta-fakta terkait budaya, ada halaman khusus juga di buku ini, Cultural Notes, yang bisa kita simak di akhir buku. Isinya menjelaskan tentang siapa Daruma, Father of Zen Buddhism, sepotong percakapan Daruma dengan Raja Cina, dasar Zen Teaching, Daruma Doll Festival yang diadakan tiap tahun di Sorin Zen Temple, Daruma Toys and Games. Daruma Doll bentuknya memang seperti biksu Daruma ternyata ya, simbol kesuksesan setelah melewati kemalangan, juga simbol penetapan tujuan, dan sering dihadiahkan untuk menyemangati mereka yang sedang down. Dan wadah teh berbentuk labu yang menjadi inspirasi Yuko-chan. Ternyata wadah ini dianggap sebagai simbol keberuntungan sebelum tahun 1600. Untuk pembaca yang ingin tahu lebih banyak tentang cerita ini, silakan baca langsung bukunya Yuko-chan and Daruma Doll. Teman-teman pecinta buku, tokoh Yuko-chan mengajarkan kepada saya tentang ketahanan dan keteguhan dalam mencapai tujuan. Keterbatasan fisik bukan faktor penghalang untuk mewujudkan impian maupun melakukan kebaikan-kebaikan. Siapapun dapat berhasil dalam hidup, apapun keadaannya. Yuko-chan juga memberikan insight tentang kekuatan kecerdasan emosional yang dapat menghindarkan seseorang dari kepanikan dan bahaya yang lebih besar. Alih-alih panik, fokuslah pada hal-hal yang bisa dikendalikan dan menciptakan peluang. Buku Yuko-chan and Daruma Doll mengajarkan anak-anak juga tentang disabilitas dan bagaimana disabilitas merupakan kekuatan, bukan beban. Buku ini mengajarkan bahwa ketahanan dan sikap positif dapat menghasilkan hal-hal hebat. Tokoh biksu kepala Ososan mengajarkan kebijaksanaan yang menekankan kecerdasan tidak banyak manfaatnya tanpa karakter dan penempatan yang pas sesuai konteksnya. Tokoh Kenta mengajarkan transformasi diri dari negatif menjadi positif. Secara keseluruhan, buku ini memberikan insight kehidupan sosial dan budaya Jepang, khususnya terkait biksu Daruma, ajaran yang dia bawa, festival Daruma Doll, dan filosofi Daruma Doll. Buku ini juga bermanfaat bagi mereka yang baru mulai membaca kanji karena ditulis dalam dua bahasa, Inggris dan Jepang. Buku ini saya rekomendasikan kepada pembaca semua usia, khususnya yang menyukai cerita yang memiliki pesan wisdom of life, cerita rakyat dari negara Jepang yang berlatar zaman dulu, dan buku yang ilustrasinya sangat indah dan mencirikan zamannya. Teman-teman book lover, terima kasih sudah menyimak episode Yuko-chan and Daruma Doll hingga selesai. Ingat untuk subscribe, follow, like, dan share konten ini. Mari berteman di Instagram di PDF Official, YouTube di PDF Official, dan TikTok di PDF Official. Sampai ketemu lagi di episode Book Review Plus Insight selanjutnya. Tetaplah membaca karena membaca membuka jendela dunia. Let's encourage each other to share better future through education and book recommendation. Bye-bye.